Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang online analytical processing atau OLAP. Nah, definisi OLAP sendiri merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis multidimensi pada data. Dalam OLAP kita bisa menyimpan data tersebut dalam bentuk kubus ya. Jadi visualisasi bisa dalam bentuk kubus karena tadi multidimensi yang terdiri dari beberapa dimensi seperti waktu, produk, dan lokasi. Nah, data tersebut kemudian diakses dan dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti melihat penjualan produk pada waktu tertentu atau melihat penjualan produk di lokasi tertentu. Nah, ini contoh visualisasi cube yang kemudian terdapat beberapa kategori ya, seperti time dimension, kemudian ada produknya, dan ada lokasinya. Ada beberapa variabel ya yang kemudian digunakan. Dari sini kita bisa melihat misalkan untuk waktu tertentu ya pada kuartil 4 maka produk mana yang paling banyak terjual, misalkan seperti itu. Untuk lokasi New York, produk mana yang kemudian paling banyak terjual, kita bisa melihat menganalisis dari berbagai sudut pandang. Nah, ini keuntungan yang kemudian kita bisa dapatkan ketika kita menggunakan OLAP. Yang pertama adalah analisis yang lebih cepat, kemudian analisis multidimensi memudahkan pengambilan keputusan, fleksibilitas, serta keterhubungan data. Nah, konsep dasar OLAP yang pertama adalah ada dimensi. Jadi dimensi ini merupakan karakteristik atau atribut yang digunakan untuk mengorganisir data dalam OLAP. Contohnya, dalam data penjualan, dimensi bisa berupa produk, waktu, lokasi, dan seterusnya. Atau dari data-data lain kita bisa melihat dimensi-dimensinya. Tentu saja apa yang kemudian mewakili dari data tersebut ya. Dalam hal ini kalau penjualan yang mewakili berarti ada produk, waktu, dan lokasi. Kemudian untuk ukuran, ini merupakan nilai numerik ya. Jadi numeriknya yang digunakan dalam OLAP untuk melakukan analisis. Contohnya dalam data penjualan, ukuran bisa berupa jumlah penjualannya, jumlah barang yang terjual, atau laba kotornya, atau hal-hal lain yang bisa kita lakukan, yang kita ukur ya menggunakan data numeris. Kemudian yang ketiga ada hierarki. Kalau hierarki di sini merupakan struktur dimensi yang mengatur hubungan antar atribut dimensi yang berbeda. Hierarki sering digunakan dalam OLAP untuk menyederhanakan analisis dan memperoleh informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Misalkan dalam waktu kita bisa breakdown ya, atau hierarki bisa terdiri dari tahun, bulan, hari, dan seterusnya. Atau bisa lebih detail lagi ke jam, detik, dan seterusnya. Nah, ini eh, penjabaran untuk masing-masingnya, dimensi ini tadi ya, mungkin sudah disampaikan bahwa berupa atribut faktor yang menentukan atau mendefinisikan suatu data dalam analisis OLAP. Contohnya, misalkan dalam penjualan, kita bisa menggunakan dimensi produk, waktu, serta lokasi. Kemudian hierarki dalam dimensi, di sini misalkan untuk waktu, ya bisa tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, dan seterusnya. Kemudian untuk ukuran, ya di sini merupakan kalau ukuran bisa berupa jumlah ya nilai atau persentase ya dari suatu data. Misalnya dalam analisis data penjualan, ukuran yang sering digunakan adalah total penjualan, jumlah produk terjual, atau rata-rata penjualan per pelanggan. Kemudian ada istilah lain yaitu agregasi dalam OLAP. Fungsi agregasi di sini adalah untuk fungsi matematis yang digunakan dalam OLAP. Misalkan ya penjumlahan, kemudian rata-rata, nilai maksimum, minimum, atau jumlah item yang ada pada suatu dimensi atau ukuran tertentu. Nah, ini contoh fungsi-fungsi yang bisa gunakan untuk menghitung, misalkan sum yang untuk menjumlah, count untuk menghitung, average untuk rata-rata, max untuk nilai maksimum, min untuk nilai minimum. Ini bisa kita gunakan pada beberapa kode atau sintaks yang berbeda. Maksud saya pada kode-kode tertentu mungkin saja sintaksnya akan berbeda ya, tidak seperti ini. Nanti kita akan menggunakan Python, bagaimana cara menghitung jumlah dan seterusnya. Contoh implementasi OLAP dalam data mining ya. Yang pertama ada analisis regresi. Di sini OLAP bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel
dan mencari tahu faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam suatu fenomena. Misalkan tadi untuk produk dan lokasi, apakah kemudian eh, kedua variabel ini berpengaruh terhadap penjualannya dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua bisa kita lakukan identifikasi outlier. Outlier ini digunakan untuk data yang berbeda ya dari data lainnya. Jadi yang mencar sendiri ya, atau dia menyendirilah datanya. Jadi yang lainnya ngumpul, yang ini sendiri gitu. Itu outlier. Hal ini bisa digunakan untuk membantu analisis data dalam menemukan anomali atau kejadian-kejadian yang tidak biasa di dalam data. Misalkan kaitannya sama maintenance ya, maintenance alat bekerja ya kita deteksi pakai sensor getarannya sekian, normalnya kita buat batas atas batas bawah, tapi kemudian ada pada satu waktu tertentu misalkan ada data yang dia keluar dari batas atas atau batas bawahnya, berarti itu menunjukkan kejadian yang tidak biasa dalam alat tersebut ya, sehingga perlu dilakukan tindakan. Nah, tipe-tipe OLAP ada tiga. Yang pertama ada OLAP, kedua ROLAP, dan yang ketiga MOLAP. Nah, cuma beda depannya aja ya. MOLAP ini merupakan singkatan dari multidimensional OLAP. Di sini digunakan untuk menyimpan data dalam format multidimensi. Ya, tadi kita sampaikan OLAP itu untuk multidimensi ya. Jadi apa sih gitu ya multidimensi MOLAP ini ya? Ini bisa memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis dan visualisasi data dengan cepat. Namun di sini MOLAP menyediakan performa ya yang sangat cepat, namun memiliki keterbatasan dalam hal jumlah data yang bisa ditangani. Jadi MOLAP ini ya hanya bisa menangani jumlah data yang tidak begitu banyak. Rollup ya, ini merupakan jenis OLAP yang menggunakan database relasional sebagai sumber datanya. Dalam rollup, data bisa disimpan dalam bentuk tabel relasional dan dilakukan penggunaan data dengan melakukan operasi SQL. Rollup dapat menangani jumlah data yang lebih besar dibandingkan dengan MOLAP. Namun performa pengolahan data ini ya lebih lambat ya. Jadi kalau MOLAP itu lebih sedikit tapi cepat. Kalau rollup lebih banyak tapi lambat. Nah, ada lagi HOLAP. Ya. HOLAP ini merupakan jenis OLAP yang menggabungkan antara MOLAP serta ROLAP, sehingga dapat datanya banyak, tapi cepat. Itu ya, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian operasi dalam OLAP ini ada beberapa. Yang pertama ada slicing ya. Slicing ini digunakan untuk memotong data dari satu dimensi. Nah, dalam slicing ini kita bisa memilih subset dari data tertentu yang hanya memiliki nilai tertentu pada satu atau lebih dimensi. Contohnya misalkan kita memiliki data penjualan di beberapa negara, maka kita bisa melakukan slicing untuk memotong data hanya untuk penjualan di negara tertentu. Pada gambar di sini ini merupakan contoh lain ya. Contoh lain misalkan kita hanya mau mengambil atau men-slash saja untuk waktu di kuartal 1, di Q1-nya gitu. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Kemudian operasi yang kedua adalah dicing. Operasi ini digunakan untuk memotong data dari dua atau lebih dimensi. Bedanya apa dengan slicing tadi, di mana dicing ini bisa kita analisis lebih lengkap lagi ya. Jadi lebih komplit lah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ya ini contohnya ya, jika kita memiliki data penjualan di berbagai negara dan pada beberapa produk, maka kita dapat melakukan dicing untuk memotong data hanya untuk penjualan di negara tertentu dan produk tertentu saja. Nah ini contohnya, misalkan dari apa namanya data ini ya, di sini ada beberapa kota, di sini kita dice ya, location torrent. Ini kita apa ambil dari berbagai variabel, misalkan lokasi, kemudian waktu ya, dan item ya, untuk data-data tertentu saja. Kita dicing dari data ini. Di sini diambil lokasinya Toronto ya, kemudian Q1 or Q2, di mana di sini untuk Toronto ternyata yang ada hanya di Q1 gitu ya, sehingga tampilkan Q1 dan itemnya adalah mobile or modem. Jadi ditampilkan dua-duanya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah drilling down. Sebenarnya agak mirip-mirip gitu ya. Jadi, drilling down ini operasi digunakan untuk membongkar data ke level yang lebih detail dalam hierarki dimensi. Dalam drilling down ini kita membuka data pada level yang lebih tinggi ke level yang lebih detail. Contohnya, kita memiliki data penjualan pada level kategori produk, maka kita dapat melakukan drilling down untuk membuka data pada level produk. Nah, ini contoh lain, drilling down di sini ya, pada waktu. Jadi waktu Q1, Q2 di sini kita breakdown, kita drill down menjadi bulan. Kemudian rolling up, ini kebalikannya. Ya, di sini rolling up dari lokasi, ya dari kota menjadi negara. Di mana rolling up ini digunakan untuk menggabungkan data ke level yang lebih tinggi dalam hierarki dimensi. Jadi kan si countries ini di sini levelnya lebih tinggi ya daripada kota, daripada cities. Sehingga di sini di roll up. Atau contoh lain, kita memiliki data penjualan pada level produk, maka kita dapat melakukan rolling up untuk menggabungkan data pada level kategori produk. Jadi produknya apa? Ya, kita roll up menjadi kategori-kategori produk. Oke, itu untuk penjelasannya kaitannya sama OLAP ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya pada bahasa pemrograman Python ya. Di sini saya akan clear dulu outputnya. Kemudian kita restart saja di sini saya belum restart. Oke, ya di awal. Di sini seperti biasa kita akan melakukan import library-nya ya yang digunakan oleh NumPy, Pandas, dan Matplotlib di sini digunakan untuk visualisasi dan Seaborn juga untuk visualisasi. Kemudian untuk data ini seperti yang kemarin bahwa di sini fungsinya untuk mengenerate data ya. Di sini saya coba mencari data. Di sini ada kolom product, region, sama dates ya. Kemudian eh, di sini akan mengisi datanya ya menggunakan fungsi random yang ada di library NumPy. Nah, kemudian kita running ya. Kita running di sini. Nah, ini adalah untuk tampilan datanya, date, region, product, sales, dan quantity. Ini ada sales sama quantity-nya ya. Oke, kemudian yang pertama dia ada fungsi yang pertama pivot ya. Sebenarnya pivot tabel tadi tidak ada di PowerPoint, namun ini juga termasuk ke dalam fungsi yang bisa kita pakai di dalam OLAP. Ya. Mungkin teman-teman pivot tabel ini juga bisa, mungkin sudah paham lah ya, sudah sering mendengar ya dibandingkan tadi misalkan kayak slice, dice, walaupun uh, sebenarnya ya fungsinya sama untuk melakukan atau memudahkan dalam analisis data. Nah ini yang pertama contohnya adalah pivot tabel. Ya, di sini saya menggunakan fungsi pivot tabel yang sudah tersedia di dalam library eh, Pandasnya ya, di mana di sini saya mengambil dari DF-nya. DF ini adalah data frame yang sudah kita buat sebelumnya. Kita panggil fungsi pivot tabel, kemudian ada beberapa parameter ya. Pivot tabel adalah fungsi pada Pandas yang digunakan untuk membuat pivot tabel. Kemudian ada beberapa parameter di sini index. Ini menentukan bahwa kolom region ini akan dijadikan sebagai indeks pada pivot tabel. Region. Nah, ini ya akan dijadikan indeksnya. Kemudian kolom produk ya. Ini menentukan bahwa kolom produk akan dijadikan sebagai kolom pada pivot tabel. Jadi produknya akan dijadikan kolomnya. Kemudian dan ini slash sorry, pivotnya di sini. Kemudian kolom produk value sales ini menentukan bahwa sales nanti akan dijadikan sebagai nilai values pada pivot tabelnya. Kemudian fungsi agregatnya kita gunakan sum. Ya, kita gunakan sum.
Jadi untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai pada pivot tabel akan dihitung dengan menggunakan nilai sum. Oke, kita coba running ya di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini ada produk A, B, C, di mana untuk regionnya ya, berdasarkan region ada East, North, South ya, dan West-nya. Nah, tadi karena kita menggunakan sum, maka untuk masing-masing region, produk A, B, C-nya akan dijumlahkan. Gitu. Berdasarkan ya, sales-nya. Jadi, values-nya adalah kita ambil dari sales, kemudian dari produknya ini menentukan bahwa ini akan menjadi kolomnya. Jadi yang tadinya ini baris ya, kemudian akan menjadi kolom di sini produk A, B, dan C. Kemudian yang tadinya kolom region ini kemudian menjadi baris-baris isinya gitu, menentukan bahwa kolom region akan dijadikan sebagai indeksnya ya, indeks yang ada di sini. Kalau tadi kan di sini indeksnya 0, 1 dan seterusnya. Nah, di sini dirubah indeksnya menjadi region ya. Begitu. Ini pivot ya. Memang biasanya pivot pada umumnya digunakan untuk merubah yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Tapi pada intinya untuk menyederhanakan supaya kita bisa melakukan analisis secara cepat. Nah, di sini kan bisa tahu OIS yang paling banyak itu yang mana. Kalau seperti ini mungkin akan kita harus melihat nih ya. Kalau bedanya tipis-tipis mungkin akan susah. Nah, kalau kita visualisasikan akan lebih mudah lagi. Nah, ini kan berarti kalau is, oh yang biru nih yang paling banyak, ini adalah produk A. Kalau not misalkan yang paling banyak yang mana? Oh yang orange. Ya, ini visualisasi ini memang akan memudahkan kita dalam melakukan analisis ya dan pengambilan keputusan. Ini sebenarnya ujungnya dari business intelligence kan lebih pada dashboard visualisasi dari berbagai data ya sehingga bisa melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Oh, not ini misalkan yang paling rendah ini biru nih produk A, berarti kita perlu tingkatkan strateginya apa aja misalkan gitu. Kemudian yang kedua tadi DICE ya. DICE ini cuma untuk memotong DICE data frame berdasarkan kriteria tertentu. Di sini yang akan kita ambil adalah ini ya, kita pakai fungsi log digunakan untuk memilih baris ya row pada data frame yang memenuhi kriteria yang ditentukan di dalam kurung siku. Ini ada region, kita ambil yang is, produk kita slice pada produk A. Ya. Nah, dan ini itu digunakan untuk menghubungkan dua kondisi. Jadi harus memenuhi kondisi regionnya is dan produknya hanya A saja. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Regionnya is semua dan produknya A semua. Jadi kita bisa lihat ya. Visualisasi kita bisa buat langsung di sini langsung dari df slash-nya langsung kita plot ya. Kalau kita plot nanti si Python yang akan memilihkan plot apa yang paling cocok ya, kalau di sini lebih kepada tren ya. Trennya kalau dilihat mungkin agak tidak beraturan itu ya, tapi kalau kita lihat trennya sebenarnya dia normal gitu ya. Maksudnya nggak ada tren naik, tren turun ya, atau naik turun yang terlalu drastis ya. Tapi ini lurus gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah dice ya. Dice di sini kita lihat ya. Tadi kalau istilahnya bedanya, cuma bedanya ya. Ini sebenarnya kan sampai sini sama dengan slash ya. Cuma bedanya di sini untuk dice kita tambahkan variable date sehingga bisa lebih lengkap lagi ya analisisnya. Gitu. Nah, ini dice-nya ya. Kita ambil date ya, misalkan date-nya pada date tertentu ya. Di sini pada bulan Januari tanggal 1 tahun 2022 sehingga muncul ya produk A-nya ya region is ini yang pada waktu tersebut ya jumlah penjualannya dan kuantitasnya berapa. Nah, ini contoh lain yang lebih dengan ya penambahan variabel atau kita tes di variabel baru di sini lebih spesifik di dengan bulan yang 6 ya, entah
Ya, di sini bulan 6, maka akan lebih banyak lagi ya. Di sini hasilnya lebih banyak lagi. Ini yang saya visualisasikan yaitu untuk yang ini ya, desk data. Kalau yang satunya, kalau divisualisasikan nanti coba, silakan teman-teman bisa coba. Hasilnya seperti apa? Kalau saya nebaknya ya cuma garis lurus aja ya, satu gitu. Ya ini juga kita lihat tren ya, makanya ini ada tren naik gitu ya kalau lihat garisnya. Oke, kemudian drill down ya. Drill down ini ya kode di atas, harusnya kode di bawah ini. Ya, kode di bawah ini digunakan untuk melakukan ya. Drill down, penguraian data lebih detail ya dari data frame-nya. Nah, di sini sebenarnya kita juga menggunakan pivot table, cuma kita lakukan drill down-nya di sini, kita menggabungkan data ya, antara region sama depth-nya. Gitu. Region. Nah, ini fungsinya sama ya, seperti pivot tadi. Nah, ini jadinya seperti ini. Kalau tadi kan cuma region aja, ini ada depth-nya. Gitu. Jadi emang lebih detail aja. Nah, ini contoh untuk visualisasinya. Nah, ini agak, nah ini ya, karena banyak sekali. Sini datanya ada 1458, kita gunakan bar ya, sehingga barnya udah nggak, sudah sangat tipis sekali ya, datanya pun sudah tidak terbaca. Ini sebenarnya sudah, ini perlu kita sederhanakan lagi ya mungkin ya, kita sampling. Nah, kemudian ini contoh lain ya untuk drill down. Kalau di PPT tadi, ini drill down ya, misalkan dari from quarters to month. Ya. Misalkan di sini ada data, ya bentuk tabelnya seperti ini. Data ya, ini bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian di sini ada quarter, ini ada, ini kita apa namanya datanya ya berdasarkan date quarter dan seterusnya. Kemudian kita lakukan drill down hanya pada ya ini kita breakdown-kan ya untuk month-nya saja gitu. Dari quarternya kemudian kita buat dalam month-nya. Oke, ya ini untuk visualisasinya. Kemudian untuk roll up, tadi roll up itu ya digunakan untuk menggabungkan data ke level yang lebih tinggi. Misalkan tadi apa ini ya, from cities to countries. Ini contoh data yang awal tadi ya. Wah, ini error guys. Roll up-nya. Ini karena tergabung-gabung tadi. Region. Oke, error region. Oke, karena di sini DF-nya itu tadi sudah tertumpuk ya guys. Tertumpuk dengan ini. Ini harusnya kita buat baru ya. DF. New. DF new. Ini karena sudah ketumpuk kita harus dari awal berarti. Sorry ya guys ya. Dan ini DF ini. Jadi variabel itu ya, sekaligus tambahan ya. Variabel itu kalau nanti memang variabelnya tidak saling sambung ya, misalkan membuat suatu data baru gitu ya, untuk data baru, maka kita perlu membedakan namanya gitu. Kalau misalkan namanya sama, berarti variabel yang lama itu akan ketumpuk. Tadi yang di roll up misalnya.
masih pakai data DF yang lama. Drill down, kemudian DF drill down, ya, oke. Kota filter show. Nah ini ya, ini DF view, kita pakai DF view, DF view, DF drill down, ini pakai DF view. Aduh, error guys. Oh, ini DF view, ya, DF drill down, hasilnya sama ya. Oke, kita pilih show. Nah, di sini dari data yang awal tadi. Nah, gitu. Ini bisa kita running. Ya, ini roll up. Kita ini sebenarnya kita apa tadi? Kalau dari data awal, maka contoh roll up-nya seperti ini ya. Kita gabungkan antara region sama produk di sini untuk menjadi values apa namanya? Di sini roll up region-nya sebagai index ya, dan produknya juga jadi berdasarkan region sama produknya gitu. Jadi region is, produknya A, B, C, ini kita sum ya, agregat fungsinya di sini adalah sum, kita jumlahkan berdasarkan region. Kalau tadi kan di pivot tabel hanya is aja, kemudian tadi di slice itu ada waktu ya. Nah, kemudian di sini roll up ya kita gabungkan dengan produknya. Tapi kalau dari PowerPoint tadi roll up di sini contoh lainnya adalah meroll up dari cities ke countries ya. Sebenarnya konsepnya bisa banyak, yang penting ini digunakan untuk menggabungkan ya data ke level yang lebih tinggi gitu. Kalau di sini karena tadi datanya cuma dari apa namanya, cuma ada data ya region, produk, kemudian dead cell, tidak ada data yang lain, sehingga di sini ya kita gabungkannya antara region sama produknya. Oke, ini untuk visualisasinya ya, roll up-nya. Nah, ini contoh lain lagi. Ini jangan lupa. CFU 2. CFU 2. Jadi kita running. Ya, misalnya di sini ada country sama cities ya. Kemudian kita roll up-nya berdasarkan country-nya ya. Country-nya saja. Nah, ini ya, ini contoh kita roll up. Jadi kita gabungkan ke level yang lebih tinggi, di mana level yang paling tinggi di sini adalah di countries-nya gitu. Oke, itu contoh untuk kode ya, bagaimana kita menggunakan beberapa fungsi dalam OLAP tadi ya. Jadi sekali lagi, OLAP ini digunakan untuk melakukan analisis data multidimensi, sehingga kita bisa melakukan analisis data lebih cepat, lebih fleksibel, dan bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, nanti ada ya fungsi pandas yang ada di fungsi apa library pandas ini banyak ya, bisa kita manfaatkan untuk beberapa analisis data multidimensi. Sebenarnya tidak hanya ini saja ya, mungkin nanti bisa digunakan atau teman-teman bisa eksplor ya fungsi-fungsi lain yang ada di pandas. Oke, mungkin itu untuk pertemuan ke-7 ya di minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.